Orang terbang ke Korea seolah-olah karena peran dia, minta lagi uang terima kasih. Betul kan? Saya menyebutnya LPK seperti ini LPK bajingan. Ini pemerasan, ini kejahatan. Urusan orang bisa terbang ke Korea, jangankan LPK, BP2MI aja tidak bisa mengklaim. Oh ini jasa aku ya, ini jasa Benny Ramdhani, ini jasa Direktur, ini jasa BP2. Enggak. Kalian lulus, dia dimintai 20 juta uang terima kasih. Oke, catat saya bilang LPK-nya. Apa yang saya perintahkan Pujiono kemarin, lo datang dengan Polda, datang itu LPK. Ya, kenapa sampai begitu? Oke, BPJS. Wah, kemarin rame tuh ribut BPJS. Ada yang berangkat, kemudian tidak bisa kembali, cuti ya. Tidak kembali karena BPJS. Waktu berangkat dari BPJS kan? Iya. Bayar kan? Setelah perpanjangan tidak bayar lagi kan? BPJS itu sebetulnya manfaatnya banyak. Walaupun di awal-awal, ya saya termasuk orang yang protes. Coba lihat jejak digital saya deh ya, supaya saya ini kalau ngomong nggak dianggap bohong. Saya jelaskan tentang manfaat BPJS. Terakhir sebelum terima kasih, saya tulis itu BPJS sama dengan jolim, jahat, curang. Culas. Itu materi saya di depan DPR nggak ada. Korpormasi aja nggak berani begitu. Ya, ini kepala badan loh, ya pejabat negara. Saya orangnya nggak peduli. Saya katakan kita ini hanya takut sama Allah lah, ya. Sama satu lagi. Kedua, yang ngangkat saya ini kan presiden, ya. Nggak ada yang lain yang ngangkat saya. Saya ini kan pembantu presiden. Kalau dimarahin presiden kita takut, kan gitu ya. Selain istri. Karena istri nonton loh. Nanti buka ya Permenaker terbaru tentang jaminan sosial. Nomor 4 tahun 2023. Nah, itu manfaatnya di situ. Nah, dulu ini agak sedikit bohong-bohongan di BPJS nih, maaf. Khususnya untuk PMI. Bohong-bohongannya gini. PMI ternyata tidak bisa di-cover asuransinya kecuali berobat dalam negeri. Nah, ini kan bohong. Ini saya katakan culas. Saya katakan kalau dia dari Korea ke Indonesia tiketnya berapa? 7 juta. PP berapa? 15 juta. Terus kalau berobatnya hanya 10 juta, nombok 5 juta dong dia. Kan bohong-bohongan. Saya bilang tipu-tipu lah, gitulah bahasa saya dulu tuh. Saya marah, saya protes, saya ngomong di DPR, nah baru didengar. Sekarang dikeluarkan peraturan baru. Jadi kalau sakit bisa reimburse. Bisa sekarang. Ya, reimburse. Tapi kalau yang perpanjangan nggak sempat bayar, jangan berat reimburse. BPJS-nya nggak bayar. BPJS itu bisa dibayar lewat aplikasi-aplikasi kan, tidak harus datang ke kantor. Dibayarnya bukan tiap bulan, dibayarnya per kontrak. Hanya berapa itu Pak? Iya, berapa dibayarnya? 350 ya? Hah? Hanya 370.000 selama kontrak. Dituju berapa kontrak per tahun? Kalau dituju 3 tahun. Tuh, 3 tahun cukup membayar 370.000. Ya, nanti kontrak lagi, perpanjangan, bayar lagi 370.000. Itu termasuk jaminan untuk anak loh. Coba asuransi luar negeri itu akan menjadi isu juga kita sampaikan Mas ya. Ya, selain slip, tadi asuransi luar negeri kan. Maksudnya asuransi di Korea ya. Oke. Itu nggak dapat atau prosesnya yang menunggu 3 bulan itu? Yang benar yang mana? Hah? Performasi mana teman performasi? Untuk phishing ini, apa benar mereka tidak dapat ataukah karena proses yang lama tadi phishing? Asuransi di Korea. Kesehatan di Korea. Dari sekian Tunggu dijawab langsung. Bahwa asuransi itu benar phishing nggak dapat. oh ada yang dapat ada yang tidak Tergantung sih perusahaannya. Ya. Oke. Nah, berarti perjuangan kita harus sama dong. Jangan sampai dapat enggak ya. frekuensinya di situ. Bapak Ibu nggak tahu ini bahwa ada yang dapat ada enggak? Tahu nggak tahu? Iya, setahu kami dapat Pak. Tapi kalau pada prakteknya karena di SCA kan wajib sajang. Tapi kalau prakteknya karena Maksud kita saya kalau mereka awasi tahu di tidak lapangan, menginfokan ke saya, ya mereka nggak jangan. tahu kita Pak. Nggak Nggak ada ada. laporan, nggak ada laporan. Iya, maksudnya kalau Iya. tahu tapi tidak menginfokan. Dulu Boleh saya dong saya ngomong anak buah saya jahat pada pimpinan. Tapi mereka kan tahunya dapat gitu kan. dulu kan kalau mungkin ini yang nambahin
mungkin teman-teman nggak berani menyampaikan ya. Pak B ini pergi dari sini, nanti teman-teman nggak bisa menyampaikan lagi. Iya, Saya harus usul nih, sampaikan dong. saya usul teman-teman, setuju tidak? Kalau BP2MI ada di Korea Selatan, setuju nggak? Kalau nggak usah disarankan loh ya. Setuju. Gitu. Jadi ada perwakilan di sini untuk pelayanan, bukan hanya nanti soal yang ketenagakerjaan Pak. Kadang itu ada pelayanan lain Pak yang lebih zaman saya itu ada. Bagaimana Anda di Korea, Anda sebagai pengemis pekerjaan? Korea butuh kita kok. Kita butuh pekerjaan di Korea, iya. Tapi Korea juga butuh pekerja orang Indonesia. Kan kita ini bertarung, jadi kita ini kan bersaing dengan negara-negara lain ya. Sehingga mental itu dulu yang penting. Jadi jangan datang ke sini minder, rendah diri, seolah-olah kita ini menjadi pengemis datang dari negara yang jauh, mengemis pekerjaan, nggak boleh. Apa hasil dari gertakan saya tadi? Akhirnya Mr. Kim tadi melalui istiadat menyampaikan bahwa akan ya nanti disiapkan mes untuk khusus orang Indonesia yang akan mengatur makanannya, kemudian musola akan disiapkan. Itu cuma digertak gitu. Nah, itu kan gertak-gertak ini bukan tugas saya sebenarnya, teman-teman perwakilan Republik Indonesia. PMI Sektor Fishing Korea. Kami tetap Indonesia. Oke. Terima kasih semua ya. Kan terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya Salam sukses selalu ya, tetap semangat. Amin. Jadilah kebanggaan negara dan keluarga. Bapak.